Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairul Faizin dengan NPM 238722051 A00711754 dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Sumeneb. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Generasi Z terhadap Cyberbullying di TikTok dalam Perspektif Etika Digital di Desa Boteran. Jadi presentasi ini akan saya sampaikan secara sistematis dari latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kajian teori secara singkat, metode penelitian, dan hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir itu saya akan menyampaikan simpulan atau penutup. Nah, baik, saya mulai dari bagian latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini sangat terasa pada generasi muda, terutama Gen Z. Jadi Gen Z merupakan generasi yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan internet, smartphone, dan media sosial. Nah, bagi Gen Z, media sosial bukan hanya alat komunikasi. Media sosial juga menjadi ruang untuk hiburan, mengekspresikan diri, mencari informasi, dan membangun pertemanan, bahkan menunjukkan identitas diri. Salah satu media sosial yang paling populer di kalangan generasi Z adalah TikTok. Jadi TikTok memiliki daya tarik yang kuat. Aplikasi ini menyediakan video pendek, musik, fitur komentar, fitur berbagi, dan algoritma yang dapat menampilkan konten sesuai minat pengguna. Nah, karena itu TikTok menjadi ruang digital yang sangat aktif. Banyak pengguna membuat konten, memberi komentar, mengikuti tren, dan berinteraksi dengan pengguna lain. Namun, di balik manfaat TikTok sebagai media hiburan dan komunikasi, muncul juga berbagai persoalan sosial. Salah satunya, persoalan yang menjadi perhatian adalah cyberbullying. Jadi cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital. Bentuknya dapat berupa komentar kasar, penghinaan, ejekan, body shaming, dan bahkan ujaran kebencian atau mempermalukan orang lain. Karena ini menyerang seseorang melalui ruang online. Nah, dalam konteks TikTok, cyberbullying sering muncul di kolom komentar. Misalnya, ketika seseorang mengunggah video, ada pengguna lain yang memberi komentar menghina fisik, merendahkan suara, mengejek cara bicara, atau menertawakan kondisi pribadi seseorang. Perilaku seperti ini sering dianggap ringan oleh sebagian pengguna. Ada yang menganggapnya hanya bercanda, ada juga yang menganggap komentar kasar sebagai bagian dari hiburan. Ketika korban merasa tersinggung, tidak jarang korban justru dianggap terlalu sensitif atau baper. Itu. Nah, kondisi ini menjadi masalah penting sebab komentar yang terlihat sederhana di media sosial dapat berdampak besar bagi korban. Jadi cyberbullying ini dapat menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan rasa malu, membuat korban takut tampil di ruang digital, bahkan dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Nah, masalah ini juga berkaitan dengan etika digital, teman-teman. Etika digital adalah nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku seseorang ketika menggunakan teknologi dan media sosial. Dalam etika digital, setiap pengguna perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab. Seseorang boleh menyampaikan pendapat, tapi tidak boleh menghina,
Seseorang boleh memberi kritik, tetapi tidak harus menggunakan bahasa yang kasar. Jadi harus menggunakan bahasa yang sopan. Seseorang boleh tidak suka pada suatu konten, tetapi tidak berhak merendahkan martabat orang lain. Nah, dari sinilah penelitian ini menjadi penting. Jadi penelitian ini ingin melihat bagaimana Gen Z terutama di Desa Poteran memahami cyberbullying di TikTok. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana mereka menyikapi cyberbullying ini dalam perspektif etika digital. Jadi pemilihan Desa Poteran sebagai lokasi penelitian juga memiliki alasan. Desa Poteran berada di Kecamatan Talangu, Kabupaten Sumeneb. Desa ini memiliki perkembangan penggunaan teknologi yang semakin meningkat. Jadi generasi muda di Desa Poteran ini juga aktif menggunakan media sosial, termasuk TikTok. Karena itu, Desa Poteran menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji fenomena cyberbullying di kalangan Gen Z ini. Jadi selanjutnya saya masuk pada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana persepsi Gen Z di Desa Poteran terhadap cyberbullying di TikTok, dan yang kedua adalah bagaimana Gen Z di Desa Poteran menyikapi cyberbullying di TikTok dalam perspektif etika digital. Nah, jadi berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yaitu yang tujuan pertama adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi Gen Z di Desa Poteran terhadap fenomena cyberbullying di TikTok. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis sikap Gen Z di Desa Poteran dalam menyikapi cyberbullying di TikTok berdasarkan perspektif etika digital. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 3 konsep utama dalam penelitian ini, yaitu persepsi Gen Z, cyberbullying di TikTok, dan etika digital. Yang pertama, persepsi Gen Z. Persepsi merupakan cara seseorang menerima, memahami, dan menafsirkan suatu fenomena. Persepsi seseorang tidak muncul begitu saja. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, lingkungan sosial, dan nilai yang dianut oleh individu. Dalam penelitian ini, persepsi Gen Z juga berarti bagaimana generasi muda memahami dan memaknai cyberbullying yang terjadi di TikTok. Apakah mereka menanggapi cyberbullying sebagai tindakan serius atau justru menganggapnya sebagai bahan candaan gitu. Jadi Gen Z memiliki hubungan yang sangat dekat dengan teknologi digital. Yang kedua, cyberbullying di media sosial atau TikTok, media sosial TikTok. Cyberbullying ini merupakan bentuk perundungan digital yang bertujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain melalui media online gitu. Di TikTok, cyberbullying itu dapat muncul dalam beberapa bentuk. Misalnya komentar kasar, hinaan terhadap fisik, body shaming, ujaran kebencian, sindiran yang merendahkan, atau komentar yang menyerang kehidupan pribadi seseorang. Nah, ketiga itu ada etika digital. Jadi etika digital adalah aturan moral yang mengarahkan perilaku seseorang dalam ruang digital. Jadi etika digital mengajarkan pengguna media sosial ini untuk bersikap sopan, bertanggung jawab, menghargai privasi, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak menyakiti orang lain melalui komentar atau unggahan. Dalam PPKN, etika digital ini berkaitan dengan konsep kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital ini menekankan bahwa setiap warga negara tidak hanya memiliki hak di ruang digital, tetapi juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Artinya, pengguna media sosial harus sadar bahwa setiap komentar dan unggahan memiliki dampak, yaitu ruang digital ini bukan ruang bebas tanpa aturan, teman-teman. Nilai sopan santun, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain itu tetap harus diterapkan.
Nah, setelah kajian teori, saya akan menjelaskan di metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam. Jadi penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, tetapi berfokus pada pengalaman, pandangan, dan makna yang dimiliki oleh informan. Dan pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini menggambarkan secara sistematis bagaimana Gen Z di Desa Poteran memandang cyberbullying di TikTok dan bagaimana mereka menyikapinya berdasarkan etika digital. Jadi subjek penelitian ini yaitu Gen Z di Desa Poteran yang aktif menggunakan TikTok. Jadi pemilihan informan itu dilakukan dengan teknik purposive sampling gitu. Artinya informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah diantaranya yang pertama, termasuk Gen Z dengan rentan usia itu sekitar 14 sampai 29 tahun. Kemudian yang kedua, aktif menggunakan media sosial TikTok. Dan yang ketiga, pernah melihat, mengalami atau mengetahui fenomena cyberbullying itu di TikTok atau di komentar. Jadi keempat, bersedia memberikan informasi secara terbuka gitu. Jadi penelitian ini melibatkan 6 informan. Informan tersebut terdiri dari Faisal yang berusia 18 tahun, Vika, dan seterusnya. Nah, seluruh informan merupakan pengguna aktif TikTok. Mereka menggunakan TikTok setiap hari dengan durasi sekitar 2-6 jam per hari. Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan observasi dilakukan dengan mengamati bentuk secara mendalam mengenai persepsi informan gitu, terhadap cyberbullying. Observasi dilakukan dengan observasi sudah, terus dokumentasi itu digunakan untuk mendukung data penelitian seperti tangkapan layar atau dan semacamnya itu. Nah, terus masuk pada bagian hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gen Z di Desa Poteran memiliki pemahaman yang cukup baik terkait cyberbullying di TikTok. Jadi berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan itu mengetahui istilah cyberbullying. Mereka juga pernah menjumpai bentuk cyberbullying di TikTok. Nah, sebagian besar informan memahami cyberbullying sebagai tindakan menghina, mengejek, mempermalukan, atau menyerang orang lain melalui media sosial. Salah satu informan menyampaikan bahwa cyberbullying terjadi ketika seseorang sengaja menghina atau menjatuhkan orang lain melalui media sosial. Jadi informan lain juga menyatakan bahwa cyberbullying sering terjadi di kolom komentar karena pengguna merasa bebas menghina tanpa bertemu langsung dengan orang yang dihina gitu. Jadi pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Gen Z di Desa Poteran memahami cyberbullying sebagai bentuk kekerasan verbal di ruang digital. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk cyberbullying yang paling sering ditemukan di TikTok adalah body shaming. Jadi body shaming ini adalah komentar yang menghina atau merendahkan kondisi fisik seseorang. Nah, informan juga menyebutkan bahwa komentar yang sering muncul adalah hinaan terhadap warna kulit, bentuk tubuh, wajah, suara, cara bicara, atau penampilan seseorang gitu. Selain body shaming, bentuk cyberbullying lain itu yang ditemukan adalah komentar kasar atau sindiran yang merendahkan atau penghinaan terhadap konten serta ujaran yang membuat seseorang itu merasa malu. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa TikTok bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang munculnya kekerasan verbal.
Komentar negatif yang ditulis di kolom komentar dapat melukai perasaan korban gitu, dan menimbulkan dampak psikologis. Nah, hasil penelitian ini juga menemukan adanya normalisasi cyberbullying di TikTok. Normalisasi berarti suatu perilaku yang sebenarnya salah tetapi dianggap biasa gitu oleh sebagian orang karena sering terjadi. Dalam konteks penelitian ini juga sebagian pengguna TikTok menganggap komentar kasar itu sebagai candaan. Nah, beberapa informan menyampaikan bahwa banyak pengguna TikTok mengatakan komentar kasar hanya sebagai hiburan. Bahkan ketika ada orang yang tersinggung, orang tersebut sering dianggap terlalu baper gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna media sosial belum memahami batas antara bercanda dan menghina. Padahal candaan yang menyakiti orang lain tetap dapat disebut sebagai bentuk cyberbullying. Normalisasi cyberbullying menjadi salah satu atau masalah serius karena dapat membuat pengguna semakin tidak peka. Jika komentar kasar terus dianggap biasa, maka perilaku tersebut akan terus terjadi dan semakin sulit dicegah mana yang menghina, mana yang itu hanya hiburan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa algoritma TikTok sering menampilkan konten yang viral karena kontroversi atau konflik gitu. Jadi konten yang ramai komentar itu sering muncul di beranda pengguna. Akibatnya komentar negatif juga semakin terlihat dan dapat memengaruhi cara pengguna menilai suatu perilaku gitu. Nah, dengan demikian persepsi Gen Z terhadap cyberbullying menunjukkan dua hal utama. Yang pertama, mereka memahami bahwa cyberbullying adalah tindakan negatif. Yang kedua, mereka menyadari bahwa di TikTok masih ada pengguna yang menganggap cyberbullying itu sebagai candaan atau hiburan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian mengenai sikap Gen Z dalam menyikapi cyberbullying berdasarkan perspektif etika digital. Jadi berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan itu menilai bahwa cyberbullying itu tidak sesuai dengan etika digital. Mereka memahami bahwa media sosial memang memberikan kebebasan untuk berpendapat, namun kebebasan tersebut tetap harus memiliki batas. Jadi pengguna media sosial tidak boleh menggunakan kebebasan berpendapat untuk menghina dan merendahkan, dan yang terakhir menyakiti orang lain. Nah, kemudian selanjutnya saya akan masuk pada bagian pembahasan dari hasil penelitian itu. Jadi berdasarkan hasil penelitian, Gen Z di Desa Putaran itu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang cyberbullying. Mereka dapat mengenali bentuk-bentuk cyberbullying seperti hinaan, ejakan, body shaming, dan komentar kasar gitu ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi pemahaman ini terbentuk dari pengalaman mereka menggunakan TikTok, karena mereka menggunakan TikTok setiap hari. Mereka sering melihat berbagai jenis komentar. Dari pengalaman tersebut, mereka belajar membedakan mana komentar biasa, mana kritik, dan mana cyberbullying. Namun, persepsi Gen Z juga dipengaruhi oleh lingkungan digital. Jika seseorang sering melihat komentar kasar di TikTok, ia dapat menganggap komentar tersebut sebagai hal biasa. Inilah yang disebut sebagai desensitisasi digital gitu. Artinya, seseorang menjadi kurang peka terhadap perilaku negatif karena terlalu sering melihat perilaku tersebut yang akhirnya itu dianggap biasa. Nah, dalam konteks TikTok, komentar kasar yang sering muncul juga dapat dianggap sebagai bagian dari budaya komentar gitu. Padahal komentar tersebut tetap dapat merugikan korban. Nah, selain itu, algoritma TikTok juga memengaruhi paparan pengguna terhadap cyberbullying. Konten yang ramai, kontroversial, atau memicu emosi sering mendapatkan banyak interaksi. Akibatnya, pengguna semakin sering melihat komentar negatif. Nah, kemudian cyberbullying ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama di nilai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Nah, ketika seseorang menghina,
atau merendahkan orang lain di media sosial, ia telah mengabaikan nilai kemanusiaannya, teman-teman. Jadi karena itu, pencegah cyberbullying bukan hanya tugas individu. Jadi pencegahan cyberbullying juga perlu melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan digital itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang memengaruhi persepsi dan sikap Gen Z terhadap cyberbullying. Jadi faktor pertama adalah intensitas pengguna media sosial. Jadi semakin sering seseorang menggunakan TikTok, semakin besar kemungkinan ia melihat komentar negatif, gitu loh. Faktor yang kedua adalah lingkungan pertemanan digital. Jadi teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap cara Gen Z menilai sesuatu. Jika lingkungan pertemanan menganggap komentar kasar sebagai candaan, maka individu juga dapat mengikuti pandangan tersebut. Sebaliknya, jika lingkungan pertemanan menolak cyberbullying, maka individu lebih mudah membangun sikap kritis terhadap perilaku tersebut. Dan faktor ketiga adalah literasi digital. Jadi literasi digital adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan menilai informasi digital secara bijak. Dan yang terakhir, faktor keempat adalah emosi dan kontrol diri. Ketika seseorang menerima komentar negatif, emosi dapat muncul dengan cepat, gitu. Jika tidak memiliki kontrol diri yang baik, pengguna dapat membalas dengan komentar kasar juga. Akibatnya apa? Konflik digital dapat semakin besar. Nah, faktor yang kelima itu adalah algoritma media sosial. Jadi algoritma TikTok itu dapat memperkuat paparan terhadap konten tertentu. Jika pengguna sering melihat konten yang kontroversial, maka konten serupa juga dapat terus muncul ketika di-scroll. Hal ini dapat meningkatkan paparan terhadap komentar negatif dan cyberbullying. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa cyberbullying di TikTok ini bukan hanya masalah perilaku individu. Jadi cyberbullying juga berkaitan dengan budaya digital, pola komunikasi, emosi pengguna, lingkungan sosial, dan sistem platform media sosial. Jadi yang terakhir, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dalam penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal utama. Yang pertama, Gen Z di Desa Poteran itu, Kabupaten Sumeneb, pada umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai cyberbullying di TikTok. Jadi mereka memahami cyberbullying itu sebagai tindakan menghina, mengejek, mempermalukan, merendahkan, atau menyerang orang lain melalui media sosial gitu. Bentuk cyberbullying yang paling sering ditemukan adalah body shaming, terus penghinaan terhadap fisik, komentar kasar, ejekan, dan ujaran yang merendahkan martabat seseorang gitu. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat normalisasi cyberbullying. Sebagian pengguna TikTok masih menganggap komentar kasar itu sebagai candaan, hiburan, atau bagian dari budaya media sosial gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman tersebut tentang cyberbullying sudah cukup baik, masih ada perbedaan dalam melihat tingkat keseriusan perilaku tersebut. Nah, kedua, dalam perspektif etika digital, Gen Z di Desa Poteran umumnya menyadari bahwa cyberbullying itu bertentangan dengan nilai kesopanan, moral, empati, dan tanggung jawab digital gitu. Jadi mereka itu memahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial itu harus disertai sikap menghargai orang lain gitu. Mereka juga menunjukkan sikap positif seperti menghindari komentar yang menghina, tidak ikut melakukan perundungan digital, atau mengabaikan komentar negatif gitu. Atau bahkan melaporkan konten atau akun yang melakukan cyberbullying itu. Karena di TikTok sendiri ada fitur tersebut. Namun penerapan etika digital itu belum sepenuhnya konsisten. Jadi beberapa informan masih pernah terpancing emosi
ketika menghadapi komentar negatif. Karena itu Gen Z masih memerlukan penguatan literasi atau literasi digital yang kita sebut, dan pembiasaan etika digital agar mampu menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup atau ini yang terakhir juga, penelitian ini menunjukkan bahwa Gen Z itu sebenarnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang cyberbullying dan etika digital. Namun pemahaman tersebut masih perlu diperkuat agar benar-benar menjadi perilaku sehari-hari di ruang digital. Jadi TikTok dan media sosial lainnya dapat menjadi ruang yang positif apabila digunakan dengan bijak. Jadi media sosial itu seharusnya menjadi tempat untuk belajar gitu. Selain belajar, ya berkarya, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri secara sehat gitu. Namun jika digunakan tanpa etika, itu media sosial dapat berubah menjadi ruang yang menyakiti orang lain. Karena itu setiap pengguna perlu memiliki kesadaran bahwa jari yang digunakan untuk mengetik itu di komentar juga membawa tanggung jawab moral. Nah, kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menghina. Jadi kritik bukan berarti merendahkan. Bercanda juga berarti boleh menyakiti. Tidak. Dalam ruang digital, kita tetap harus menjaga sopan santun, empati, dan tanggung jawab. Nah, dengan penguatan literasi digital dan etika digital, Gen Z itu diharapkan mampu menjadi generasi yang cerdas teknologi, tetapi juga berkarakter. Gen Z tidak hanya harus mampu menggunakan media sosial, tetapi juga mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan beradab. Nah, demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.